Om Swastiastu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Ide Komang Putra Suar Mahardika dengan NIM 2011031249, kelas 3A, nomor absen 22. Nah, di sini kakak akan membawakan materi mengenai konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Nah, apakah adik-adik pernah melihat bangun datar? Nah, di sini kakak mempunyai contohnya, yaitu yang pertama yaitu jam dinding, yang kedua yaitu penggaris segitiga. Tentunya adik pasti pernah melihat gambar-gambar tersebut. Nah, ini merupakan konsep dari bangun datar. Nah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang konsep bangun datar. Bangun datar merupakan bangun yang memiliki permukaan datar dan dua dimensi. Dimensi yang dimaksud yaitu panjang dan lebar. Nah, bangun-bangun datar termasuk antara lain yaitu persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, lingkaran, dan segitiga. Nah, ini merupakan konsep bangun datar yaitu persegi dan persegi panjang. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit mengenai persegi. Nah, persegi ini memiliki sisi yang sama dan memiliki dua sisi yang diagonal. Nah, ukuran sisinya itu sama panjangnya dan ukuran sudutnya ini berbentuk siku-siku. Nah, untuk persegi panjang memiliki dua sisi yang sama panjangnya, memiliki sudut yang sama besarnya, yaitu sudut siku-siku. Nah, pada diagonal AB ini mempunyai panjang berbeda dengan BC. Karena jika sama, ini akan membentuk persegi. Jadinya pembedanya yaitu jika persegi panjang memiliki panjang diagonalnya lebih panjang dibanding dengan garis tegaknya, yaitu sisi tegaknya ini. Nah, selanjutnya yaitu ini trapesium. Nah, trapesium ini sama seperti persegi panjang, namun dia memiliki dua sisi yang miring, seperti segitiga yang atasnya dipotong. Ya, atasnya dipotong. Nah, seperti ini, CD ini mempunyai panjang yang berbeda dengan AB. Dia tidak sama, CD ini lebih kecil dibanding AB. Namun, panjang BC dan AD ini mempunyai panjang yang sama. Nah, selanjutnya yaitu belah ketupat. Belah ketupat ini mempunyai sisi yang sama panjangnya. Dan pada sudut tengahnya ini mempunyai sudut siku-siku dan berbentuk seperti segitiga jika sudah dibagi seperti ini. Nah, yang ini yaitu layang-layang. Adik-adik pasti pernah dong melihat layang-layang. Nah, layang-layang ini bagian atasnya atau garis yang berada di bagian atas yaitu BC dan CD ini mempunyai panjang yang sama, sedangkan AB dan DA ini mempunyai panjang yang sama. Jadi panjang AB ini berbeda dengan panjang BC. Panjang BC lebih pendek dibanding panjang AB karena agar terbentuk layang-layang dan mempunyai sudut siku-siku sama seperti belah ketupat. Nah, selanjutnya yaitu lingkaran. Lingkaran yaitu mempunyai satu titik bagian tengahnya atau yang disebut dengan titik pusat. Jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Artinya, jika titik ini digaris ke sini, sama panjangnya ke semuanya. Maupun mau digaris ke kiri, maupun ke kanan, ke atas, ke bawah, panjangnya itu sama. Nah, selanjutnya yaitu jajar genjang.
Nah, jajar genjang ini sama-sama persegi panjang, namun dua sisinya miring. Seperti gambar ini. Panjang AB dan BC ini berbeda. Bisa juga sama, namun panjang garis tegak lurusnya biasanya memotong ke sini itu yang disebut dengan persegi panjang ataupun persegi. Nah, jika jajar genjang itu berbentuk miring seperti ini, menarik ke samping maupun ke samping sini. Nah, selanjutnya yaitu segitiga. Segitiga mempunyai tiga sisi yang sama, yaitu disebut segitiga sama sisi. Namun ada juga yang segitiga sembarangan, segitiga siku-siku atau sejenisnya. Nah, di sini segitiga yang kakak pakai yaitu segitiga sama sisi, mempunyai sisi yang sama seperti ini. Semua sisinya sama panjangnya, maupun A ke B, B ke C, C ke A sama panjangnya. Nah, lanjut materi kesebangunan. Nah, kesebangunan merupakan salah satu konsep yang penting dalam matematika, khususnya geometri. Nah, prinsip-prinsip kesebangunan yang kakak angkat itu yaitu dua segitiga. Nah, prinsip-prinsip kesebangunan dua segitiga secara sederhana sesuai dengan pengertian kesebangunan. Dua buah segitiga disebut sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua segitiga itu sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga itu sebanding. Namun jika perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama dengan 1, maka dua segitiga tersebut dikatakan kongruen. Nah, untuk membuktikan bahwa kedua segitiga tersebut sebangun, kita tidak perlu membandingkan semua panjang sisinya dan besar sudutnya yang bersesuaian, tetapi kita bisa membuktikannya dengan menggunakan salah satu syarat kesebangunan segitiga yang sudah kakak jelaskan tadi. Nah, bangun datar yang dapat dikatakan sebangun yaitu persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, lingkaran, dan segitiga. Nah, di sini kakak ambil contohnya yaitu segitiga. Nah, contoh segitiga sebangun itu yaitu seperti ini, mempunyai sudut yang sama, bentuk yang sama. Nah, segitiga sebangun itu tidak harus ukurannya sama, namun bentuk dan sudutnya sama persis dengan yang besar. Contohnya seperti ini. Gambar yang A, segitiga ini lebih besar dibanding segitiga ini. Namun segitiga ini sebangun karena segitiga ini sama ini sisinya sama. Atau sering misalnya ada segitiga sama sisi yang lebih besar dan ada segitiga sama sisi yang lebih kecil, itu termasuk sebangun. Contohnya seperti ini juga. Nah, lanjut ke kongruensi segitiga. Dua bangun atau lebih dikatakan kongruensi atau kongruen jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk-bentuk dan ukuran yang sama, serta sudut sesuai dengan sama besarnya. Dalam geometri, kongruen adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun. Namun, semua bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen, sedangkan bangun datar yang
kongruen sudah pasti sebangun, karena harus mempunyai sudut yang sama ukurannya. Nah, begitu penjelasan mengenai kongruensi segitiga. Nah, di sini kakak mempunyai syarat segitiga yang kongruen, yaitu pada bagian ini kakak akan membahas mengenai syarat segitiga kongruen. Itu pembahasannya, bangun-bangun yang kongruen difokuskan pada bangun segitiga. Untuk menunjukkan apakah dua segitiga kongruen atau tidak, cukup ukur setiap sisi yang dan sudut pada segitiga. Kemudian bandingkan sisi dan sudut yang bersesuaian. Perhatikan tabel syarat kongruen bagi berikut ini. Nah, di sini kakak mempunyai contohnya, yaitu nah, di sini gambar 1. Nah, sisi yang bersesuaian sama panjangnya. Ini segitiga ini dengan segitiga ini mempunyai panjang sisi yang sama. Nah, di sini ada sudut sisi. Nah, syaratnya yaitu kita harus melihat apakah dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Kita dapat melihatnya dan dapat mengukurnya. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada sisi sudut. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Artinya, jika panjang sisi sebelah kiri ini 3 cm, berarti panjang yang pada segitiga selanjutnya yaitu sama 3 cm dan mempunyai sudut yang sama besar. Jadi, segitiga yang dikatakan kongruen itu mempunyai ukuran sisi yang sama panjang serta besar sudut yang sama. Nah, sekian dari penjelasan yang dapat kakak sampaikan. Apakah adik-adik bisa paham? Bagus sekali. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran yang kakak sampaikan, yang kakak bawakan. Mohon maaf jika kakak ada salah kata. Kakak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.